Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, pernahkah di satu titik hidup ini terasa begitu berat seolah-olah semua pintu tertutup bersamaan? Usaha terasa buntu, doa seakan belum berjawab, dan hati lelah menanggung beban yang tak bisa diceritakan kepada siapapun. Kita bertanya dalam diam, "Ya Allah, mengapa harus aku? Mengapa hidupku terasa seberat ini?" Padahal yang sering tidak kita sadari, justru di saat itulah Allah sedang bekerja dengan caranya yang paling indah. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya menyapa sahabat semua. Sahabat sedang menyimak dari mana saat ini? Dari Aceh, Medan, Padang, Jakarta, Surabaya, atau mungkin dari luar negeri? Dimanapun sahabat berada, jika saat ini hati sedang diuji, semoga pembahasan ini menjadi pelukan yang menenangkan, bukan sekadar kata-kata, tetapi pengingat bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya sendirian. Sahabat yang dirahmati Allah, tidak ada satupun kesulitan yang hadir tanpa izin Allah. Dan tidak ada satupun takdir yang Allah tetapkan tanpa maksud. Masalahnya, kita sering menilai takdir hanya dari apa yang kita rasakan sekarang. Kita lupa bahwa Allah melihat hidup kita secara utuh, sementara kita hanya melihat satu potongan kecil yang sedang terasa sakit. Apa yang kita anggap sebagai keterlambatan, bagi Allah bisa jadi perlindungan. Apa yang kita sebut kegagalan, bisa jadi arah baru yang lebih aman bagi iman kita. Banyak orang baru menyadari rencana indah Allah setelah waktu berlalu. Setelah air mata mengering, setelah luka perlahan sembuh, barulah kita berkata, "Seandainya dulu aku tidak diuji, mungkin aku tidak akan sedekat ini dengan Allah." Namun ketika sedang berada di tengah badai, hati seringkali sulit menerima. Itulah mengapa iman bukan hanya tentang percaya ketika keadaan baik, tetapi tetap berserah ketika keadaan terasa paling gelap. Sahabat, kesulitan hidup sering datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk mendidik hati. Allah ingin mengajarkan ketergantungan yang benar, bukan pada manusia, bukan pada keadaan, tetapi kepadanya. Ketika sandaran dunia runtuh satu persatu, disitulah Allah ingin kita bersandar sepenuhnya kepadanya. Dan disitulah pula iman sering tumbuh paling kuat. Di segmen-segmen berikutnya, kita akan menyingkap bagaimana rencana indah Allah sering tersembunyi di balik kesulitan yang tidak pernah kita duga. Mengapa Allah menunda? Mengapa Allah menguji? Dan bagaimana seorang hamba bisa menemukan ketenangan meski masalah belum selesai. Semoga sejak awal ini hati kita mulai tenang dan yakin, jika Allah yang mengatur maka tak ada satupun takdir yang sia-sia. Sahabat yang dirahmati Allah, seringkali kita bertanya dengan jujur dalam hati, mengapa justru saat aku berusaha mendekat kepada Allah, ujian datang bertubi-tubi? Pertanyaan ini manusiawi, karena secara naluri, kita mengira kedekatan dengan Allah akan langsung membuat hidup mudah. Padahal dalam sunnatullah, ujian seringkali menjadi tanda perhatian, bukan penolakan. Allah menguji bukan karena benci, tetapi karena sayang. Seperti seorang guru yang ingin muridnya naik tingkat, Allah menguji hambanya agar imannya naik kelas. Tanpa ujian, iman hanya menjadi keyakinan di lisan. Dengan ujian, iman menjadi pengalaman hidup. Kesabaran tidak lahir dari teori, ia lahir dari keadaan yang memaksa hati untuk bertahan. Sahabat yang dirahmati Allah, ujian juga berfungsi membersihkan niat. Ketika hidup lapang, kita mudah merasa kuat dan mampu. Namun ketika kesulitan datang, semua kepura-puraan runtuh. Kita tidak lagi sibuk terlihat baik, tetapi sibuk bertahan. Di titik inilah niat diuji. Apakah kita mendekat kepada Allah karena butuhnya saja, atau karena benar-benar ingin bersamanya dalam segala keadaan? Tidak jarang Allah menguji orang yang ingin mendekat karena Allah ingin melindunginya. Kesulitan bisa menjadi penghalang dari dosa yang lebih besar, dari jalan yang terlihat indah tetapi berbahaya bagi iman. Banyak pintu yang Allah tutup bukan untuk menyakiti, melainkan untuk menyelamatkan. Namun penyelamatan sering terasa pahit di awal, karena kita belum melihat ujungnya. Sahabat, ujian juga mengajarkan ketergantungan yang benar. Selama semua berjalan sesuai rencana, kita mudah lupa berdoa dengan sungguh-sungguh. Namun ketika rencana runtuh, doa menjadi jujur, air mata menjadi tulus, dan hati menjadi rendah. Disitulah hubungan dengan Allah menjadi lebih dekat, lebih nyata, dan lebih hidup. Ingatlah, Allah tidak sedang menguji untuk melihat apakah kita kuat, karena Allah Maha Mengetahui. Allah menguji agar kita sendiri menyadari sejauh mana iman kita, sejauh mana kesabaran kita, dan sejauh mana kita mau berserah. Dan seringkali, justru setelah melewati ujian itulah kita menyadari, ya Allah, ternyata Engkau sedang membentukku, bukan menghancurkanku.
Sahabat yang dirahmati Allah, salah satu ujian paling berat dalam hidup adalah ketika doa sudah lama dipanjatkan namun jawaban belum juga datang. Kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, sudah berusaha semampu kita, bahkan sudah menangis dalam sujud, namun keadaan seakan tidak berubah. Di titik inilah hati sering mulai lelah dan bertanya, "Ya Allah, apakah Engkau mendengarku?" Padahal yang sering tidak kita sadari, Allah selalu mendengar, hanya saja Dia menjawab dengan cara yang tidak selalu kita pahami saat ini. Allah tidak pernah tuli terhadap doa hambanya. Setiap doa tercatat, setiap keluh kesah didengar, dan setiap air mata memiliki makna di sisinya. Namun Allah Maha mengetahui waktu yang paling tepat. Jika doa langsung dikabulkan, bisa jadi itu akan membahayakan iman kita. Jika doa ditunda, bisa jadi karena Allah sedang menyiapkan hati kita agar kuat menerima jawabannya. Sahabat yang dirahmati Allah, doa yang belum dijawab seringkali sedang diganti bentuknya. Ada doa yang Allah jawab dengan apa yang kita minta, ada doa yang Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik, dan ada doa yang Allah simpan untuk akhirat sebagai penolong yang akan sangat kita butuhkan kelak. Masalahnya kita sering hanya menganggap doa dijawab jika hasilnya sesuai dengan keinginan kita saat ini. Penundaan jawaban doa juga sering menjadi cara Allah mendekatkan hambanya. Jika semua doa langsung terkabul, mungkin kita hanya akan datang kepada Allah saat butuh, lalu pergi ketika lapang. Dengan penundaan, Allah mengajarkan ketekunan, kesabaran, dan keikhlasan. Doa yang diulang-ulang dengan hati yang tulus justru menjadi ibadah yang sangat dicintai Allah. Sahabat, banyak orang baru menyadari hikmah doa yang tertunda setelah waktu berlalu. Mereka berkata, "Seandainya dulu Allah mengabulkan doaku, mungkin hidupku akan jauh lebih berat hari ini." Namun ketika berada di masa penantian, hati seringkali belum mampu melihat sejauh itu. Maka Allah meminta kita satu hal, percaya padanya meski kita belum mengerti rencananya. Doa yang belum dijawab bukan tanda penolakan, tetapi seringkali tanda proses. Allah sedang membersihkan niat kita, menguatkan iman kita, dan mengarahkan langkah kita ke jalan yang lebih aman. Di balik diamnya Allah, sebenarnya sedang berlangsung pengaturan yang sangat rinci. Pengaturan yang kelak akan membuat kita berkata, "Ya Allah, pantas Engkau menunda, kini aku mengerti." Sahabat yang dirahmati Allah, jika saat ini doa terasa menggantung di langit, jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti berharap, jangan pula mengukur kasih sayang Allah dari cepat atau lambatnya jawaban. Ukurlah dari ketenangan yang perlahan Dia tanamkan di hatimu, dari kekuatan yang tiba-tiba muncul untuk bertahan, dan dari langkah-langkah kecil yang tetap bisa kau jalani meski keadaan belum berubah. Semua itu adalah jawaban, hanya saja dalam bentuk yang lebih lembut dan lebih dalam. Sahabat yang dirahmati Allah, tidak semua kesulitan datang sebagai hukuman. Banyak di antaranya justru hadir sebagai perlindungan yang tersembunyi. Namun karena kita menilainya dengan rasa sakit saat ini, kita sulit melihatnya sebagai rahmat. Kita melihat pintu tertutup, sementara Allah melihat jurang yang baru saja kita hindari. Kita melihat kehilangan, sementara Allah melihat keselamatan iman yang sedang dijaga. Seringkali Allah menjauhkan kita dari sesuatu yang sangat kita inginkan, bukan karena kita tidak layak, tetapi karena kita belum siap atau karena itu tidak baik bagi kita. Ada jalan yang tampak indah tetapi berbahaya. Ada hubungan yang terasa membahagiakan tetapi melemahkan iman. Ada posisi yang terlihat menjanjikan tetapi membuat hati jauh dari Allah. Maka Allah menutupnya, dan penutupan itu terasa menyakitkan. Sahabat yang dirahmati Allah, perlindungan Allah jarang terasa manis di awal. Ia sering datang dalam bentuk kegagalan, penundaan, atau perpisahan. Namun di balik semua itu, Allah sedang menyelamatkan kita dari kerusakan yang lebih besar. Banyak orang baru memahami ini setelah waktu berlalu. Setelah luka sembuh, setelah hati lebih matang, barulah mereka berkata, "Sekarang aku mengerti mengapa dulu harus gagal." Kesulitan juga sering menjadi penjaga keikhlasan. Ketika hidup terlalu mudah, hati mudah terpaut pada dunia. Namun ketika kesulitan datang, dunia terasa rapuh dan hati mulai mencari sandaran yang lebih kokoh. Disitulah Allah ingin kita kembali kepadanya, bukan karena terpaksa, tetapi karena sadar bahwa hanya Dia yang benar-benar bisa diandalkan. Sahabat, perlindungan Allah tidak selalu berupa penghindaran dari masalah, tetapi sering berupa penguatan di tengah masalah. Allah mungkin tidak mengangkat beban saat itu juga, tetapi Dia menguatkan punggung kita agar sanggup menanggungnya. Dia tidak langsung mengubah keadaan, tetapi Dia mengubah cara kita memandang keadaan. Dari situlah ketenangan perlahan tumbuh.
Jika saat ini hidup terasa berat, cobalah bertanya dengan lembut kepada diri sendiri, apa yang sedang Allah lindungi dariku? Mungkin Allah sedang menjaga hatimu, menjaga imanmu, atau menjaga masa depanmu dari jalan yang tampak indah namun menyakitkan. Kita tidak selalu diberi jawaban sekarang, tetapi kita selalu diberi kesempatan untuk percaya. Sahabat yang dirahmati Allah, yakinlah bahwa tidak ada satupun kesulitan yang Allah tetapkan tanpa tujuan. Jika Allah menahan sesuatu darimu, itu karena Dia ingin memberimu dengan cara yang lebih aman dan lebih baik. Dan pada waktunya, ketika tirai hikmah tersingkap, kita akan bersyukur bukan hanya atas apa yang Allah beri, tetapi juga atas apa yang dulu Allah cegah. Sahabat yang dirahmati Allah, tidak semua luka dalam hidup kita pilih dengan sadar. Ada luka yang datang tanpa izin, tanpa aba-aba dan tanpa kesiapan. Kita tidak meminta dikhianati, tidak menginginkan kehilangan, tidak berharap kegagalan. Namun justru luka-luka inilah yang sering dipilih Allah sebagai alat pembentuk hati. Karena ada bagian dalam diri manusia yang hanya bisa dibentuk melalui pengalaman yang menyakitkan. Luka membuat kita berhenti. Ia memaksa kita menoleh ke dalam, merenung, dan bertanya tentang makna hidup. Ketika segalanya berjalan baik, kita jarang menilai ulang arah hidup. Namun ketika luka datang, kita mulai bertanya, untuk apa aku hidup? Kepada siapa aku bergantung? Apa yang benar-benar penting? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak lahir dari kenyamanan, tetapi dari rasa sakit yang jujur. Sahabat yang dirahmati Allah, Allah tidak sedang menikmati penderitaan hambanya, Allah Maha Pengasih. Namun Allah Maha mengetahui bahwa hati yang belum pernah terluka seringkali rapuh, mudah sombong dan mudah bergantung pada dunia. Luka mengikis kesombongan tanpa harus menasihati. Luka mengajarkan rendah hati tanpa perlu ceramah. Dan luka membuat kita memahami orang lain dengan empati yang lebih dalam. Banyak orang menjadi lebih lembut setelah terluka, lebih sabar setelah jatuh, lebih bijak setelah gagal. Ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari proses pembentukan yang Allah lakukan secara perlahan. Luka yang kita alami hari ini bisa menjadi sumber kekuatan di masa depan, bukan karena lukanya, tetapi karena cara Allah membentuk kita melaluinya. Sahabat, luka juga membersihkan harapan yang salah. Harapan yang terlalu besar pada manusia, pada jabatan, pada harta, atau pada rencana kita sendiri. Ketika harapan itu runtuh, hati memang sakit. Tetapi setelah itu, hati menjadi lebih jujur dalam berharap. Kita belajar berharap kepada Allah dengan lebih tulus, lebih dalam, dan lebih sadar akan keterbatasan diri. Jika saat ini luka masih terasa perih, jangan terburu-buru ingin melupakannya. Biarkan luka itu menyelesaikan tugasnya, menguatkan iman, meluruskan arah, dan mendekatkan kita kepada Allah. Luka yang diserahkan kepada Allah tidak akan sia-sia. Ia akan berubah menjadi hikmah, kedewasaan, dan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Sahabat yang dirahmati Allah, suatu hari nanti ketika hati sudah lebih lapang, kita akan menoleh ke belakang dan menyadari, luka yang dulu kita benci ternyata adalah titik balik yang paling menentukan. Dari sanalah kita belajar berserah, belajar percaya, dan belajar bahwa rencana Allah memang selalu lebih indah daripada rencana kita sendiri. Sahabat yang dirahmati Allah, tidak ada kehilangan yang benar-benar ringan. Ketika Allah mengambil sesuatu dari hidup kita, pekerjaan, kesempatan, orang yang kita cintai, atau keadaan yang selama ini menjadi sandaran, rasa sakit itu nyata. Hati bertanya-tanya, mengapa harus diambil sekarang? Mengapa dengan cara seperti ini? Namun di balik setiap pengambilan, Allah tidak pernah bermaksud mengosongkan hidup hambanya. Setiap pengambilan selalu disertai persiapan untuk memberi kembali, meski waktunya tidak selalu secepat yang kita inginkan. Seringkali kita terlalu terpaku pada apa yang hilang, hingga lupa bahwa Allah adalah pemilik segala sesuatu. Apapun yang kita miliki sejatinya adalah titipan. Ketika titipan itu diambil, itu bukan karena Allah kejam, tetapi karena masa titipan itu telah selesai. Yang membuat sakit bukan hanya kehilangan, tetapi keterikatan hati yang terlalu dalam pada sesuatu yang sifatnya sementara. Sahabat yang dirahmati Allah, penggantian dari Allah jarang datang dalam bentuk yang sama. Jika Allah mengambil satu pintu, Dia tidak selalu menggantinya dengan pintu yang serupa. Terkadang Dia mengganti dengan arah hidup yang baru, dengan pemahaman yang lebih matang, atau dengan ketenangan yang dulu tidak kita miliki. Karena jika pengganti selalu sama bentuknya, kita tidak akan pernah belajar untuk tumbuh. Banyak orang baru menyadari keindahan rencana Allah setelah melewati fase kehilangan.
Mereka berkata, seandainya dulu aku tidak kehilangan ini, aku tidak akan sampai ke titik ini. Namun kalimat itu hampir tidak pernah bisa diucapkan saat luka masih basah. Di masa kehilangan imanlah yang diuji. Maukah kita percaya sebelum melihat hasilnya? Sahabat, Allah tidak pernah mengambil sesuatu yang benar-benar baik untuk kita kecuali Dia ingin menggantinya dengan yang lebih baik bagi iman dan masa depan kita. Kadang yang diambil adalah sesuatu yang kita cintai, tetapi justru itulah yang mengikat hati terlalu kuat pada dunia. Maka Allah melepaskannya, agar hati kembali lapang dan bebas berharap kepadanya. Proses menunggu pengganti memang tidak mudah. Ada masa kosong, ada rasa hampa, ada ketidakpastian. Namun justru di masa inilah Allah paling dekat. Ketika sandaran dunia hilang, doa menjadi lebih jujur, harap menjadi lebih murni, dan iman menjadi lebih nyata. Allah ingin kita mengenalnya bukan hanya sebagai pemberi nikmat, tetapi juga sebagai penjaga hati di saat kehilangan. Sahabat yang dirahmati Allah, jika hari ini Allah mengambil sesuatu dari hidupmu, jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa hidupmu sedang dihancurkan. Bisa jadi Allah sedang menata ulang hidupmu dengan cara yang lebih indah, lebih aman, dan lebih sesuai dengan jalan yang Dia pilihkan. Dan ketika pengganti itu tiba, dalam bentuk yang mungkin tak pernah kamu bayangkan, kamu akan mengerti bahwa kehilangan itu bukan akhir, melainkan awal dari rencana Allah yang lebih baik. Sahabat yang dirahmati Allah, ada satu fase dalam ujian yang terasa paling melelahkan. Saat kita sudah berusaha, sudah berdoa, sudah bertahan lama, tetapi keadaan belum juga berubah. Di fase ini, kesabaran tidak lagi terasa seperti kekuatan, melainkan seperti beban. Kita tidak sedang marah, tetapi lelah. Tidak sedang putus asa, tetapi hampir menyerah. Dan justru di titik inilah, banyak orang tidak sadar bahwa pertolongan Allah sedang sangat dekat. Kesabaran yang paling bernilai bukanlah sabar di awal ujian, melainkan sabar di saat harapan terasa menipis. Sabar ketika air mata sudah sering jatuh, sabar ketika jawaban belum datang, sabar ketika hati bertanya-tanya sampai kapan. Allah mengetahui fase ini dengan sangat rinci. Tidak ada satu detik pun dari kelelahan itu yang luput dari penglihatannya. Sahabat yang dirahmati Allah, pertolongan Allah sering datang setelah batas kemampuan manusia tercapai. Bukan karena Allah menunggu kita lemah, tetapi karena Allah ingin kita benar-benar bersandar. Selama kita masih merasa bisa mengandalkan diri sendiri, pertolongan sering ditunda. Namun ketika hati benar-benar berserah, ketika kita berkata dalam diam, "Ya Allah, aku tidak punya apa-apa selain Engkau." Disitulah pintu pertolongan mulai terbuka. Banyak kisah orang-orang beriman menunjukkan hal ini. Jalan keluar datang bukan saat mereka paling kuat, tetapi saat mereka paling jujur dalam kelemahan. Saat tidak ada lagi yang bisa diandalkan. Saat doa tidak lagi indah kata-katanya, tetapi tulus dari dalam hati. Disitulah Allah menunjukkan bahwa Dia maha dekat, bukan maha jauh. Sahabat, seringkali kita mengira pertolongan harus berupa perubahan besar yang langsung mengakhiri masalah. Padahal pertolongan Allah bisa datang dalam bentuk ketenangan hati untuk bertahan satu hari lagi, kekuatan untuk melangkah satu langkah kecil lagi, atau kemudahan yang sangat halus namun cukup untuk membuat kita tidak runtuh. Jangan remehkan pertolongan kecil, karena seringkali ia adalah awal dari perubahan besar. Jika saat ini kesabaran terasa sangat berat, jangan menyalahkan diri sendiri. Itu bukan tanda iman lemah, tetapi tanda iman sedang bekerja keras. Kesabaran bukan berarti tidak merasa sakit, tetapi tetap memilih bertahan meski sakit. Dan setiap detik kesabaran itu dicatat sebagai amal yang besar di sisi Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, bertahanlah sedikit lagi. Bukan karena masalah pasti selesai hari ini, tetapi karena Allah tidak pernah menunda pertolongan tanpa alasan yang penuh hikmah. Bisa jadi satu hari lagi, satu doa lagi, satu sujud lagi adalah jarak antara kamu dan pertolongan yang selama ini kamu tunggu. Jangan berhenti tepat sebelum Allah bekerja dengan caranya yang paling indah. Sahabat yang dirahmati Allah, ada satu momen yang sering tidak kita pahami. Hati tiba-tiba terasa lebih tenang. Padahal masalah belum benar-benar selesai. Keadaan belum banyak berubah, jawaban belum sepenuhnya datang, namun kegelisahan yang dulu begitu menekan perlahan mereda. Banyak orang mengira ketenangan hanya datang setelah masalah selesai. Padahal seringkali Allah justru menenangkan hati lebih dulu sebelum mengubah keadaan. Ketenangan ini bukan datang dari logika, bukan pula dari kepastian dunia.
Ia datang sebagai hadiah dari Allah kepada hamba yang sudah cukup lama bertahan. Allah tahu bahwa jika beban terus ditumpuk tanpa jeda, hati bisa runtuh. Maka Allah turunkan sakinah, ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tetapi sangat terasa di dada. Sahabat yang dirahmati Allah, ketika ketenangan hadir di tengah masalah, itu adalah tanda bahwa Allah sedang menguatkan iman, bukan mengabaikan keadaan. Allah sedang berkata dalam caranya yang lembut, "Aku bersamamu, aku tahu, aku melihat, teruslah berjalan." Dan kalimat yang tidak terdengar ini seringkali lebih menenangkan daripada jawaban apapun. Di fase ini, kita mulai belajar satu hal penting, bahwa hidup tidak selalu menunggu masalah selesai untuk bisa tenang. Kita belajar hidup berdampingan dengan ujian tanpa terus-menerus dilumpuhkan olehnya. Inilah kematangan iman, bukan iman yang bebas dari masalah, tetapi iman yang tidak runtuh karena masalah. Sahabat, ketenangan di tengah ujian juga mengubah cara kita memandang takdir. Kita tidak lagi bertanya, mengapa ini terjadi? Tetapi mulai bertanya, apa yang Allah ingin aku pelajari? Pertanyaan ini menandakan pergeseran besar dalam hati. Dari perlawanan menuju penerimaan, dari kegelisahan menuju kepercayaan. Banyak orang kehilangan momen berharga ini karena terlalu fokus ingin cepat keluar dari masalah. Padahal ketenangan yang Allah tanamkan di tengah ujian adalah bekal penting untuk melangkah ke fase berikutnya. Tanpa ketenangan, solusi yang datang pun bisa kita rusak sendiri karena tergesa-gesa dan takut. Sahabat yang dirahmati Allah, jika hari ini hatimu mulai lebih tenang meski masalah belum selesai, jangan merasa aneh. Itu bukan tanda menyerah, melainkan tanda Allah sedang memeluk hatimu dari dekat. Dan seringkali, setelah hati ditenangkan, jalan keluar akan menyusul dengan cara yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Sahabat yang dirahmati Allah, ada satu momen yang hampir selalu datang setelah badai berlalu. Saat kita menoleh ke belakang dan mulai memahami alasan di balik semua kesulitan. Mungkin tidak semuanya, mungkin tidak sedetail yang kita harapkan, tetapi cukup untuk membuat hati berkata, "Oh, pantas saja dulu harus seberat itu." Pemahaman ini jarang datang saat kita masih berada di tengah ujian, karena hikmah memang lebih mudah dilihat setelah hati tenang. Ketika masa sulit telah dilewati, kita mulai menyadari bahwa kesulitan itu membentuk kita dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh kenyamanan. Kita menjadi lebih kuat, lebih sabar, dan lebih mengenal diri sendiri. Kita tahu batas kemampuan kita, tahu kepada siapa harus bersandar, dan tahu bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan. Kesadaran ini adalah buah dari perjalanan yang berat, bukan dari jalan yang mulus. Sahabat yang dirahmati Allah, seringkali kita baru memahami bahwa Allah sedang memindahkan kita dari satu versi diri ke versi yang lebih matang. Jika kesulitan itu tidak terjadi, mungkin kita masih berada di tempat yang sama, secara iman, secara cara berpikir, dan secara kedewasaan hati. Allah tidak ingin kita stagnan, maka Dia mengguncang hidup agar kita bergerak ke arah yang lebih baik. Menoleh ke belakang juga membuat kita menyadari bahwa banyak hal yang dulu kita anggap penting, ternyata tidak sepenting itu. Ambisi yang terlalu tinggi, harapan yang keliru, dan ketergantungan pada manusia perlahan luruh. Yang tersisa adalah nilai-nilai yang lebih murni, ketulusan, kesederhanaan, dan kepercayaan kepada Allah. Semua ini tidak datang tanpa proses, dan proses itu seringkali bernama kesulitan. Sahabat, pada fase ini kita juga mulai bersyukur bukan hanya atas apa yang Allah beri, tetapi juga atas apa yang Allah tahan. Kita bersyukur atas pintu yang dulu tertutup, atas rencana yang dulu gagal, dan atas jalan yang dulu terasa menyakitkan. Karena kita sadar, jika semua itu dulu terjadi sesuai keinginan kita, mungkin hidup kita hari ini tidak sebaik sekarang. Pemahaman seperti ini tidak membuat kita merasa paling benar atau paling kuat. Justru sebaliknya, ia membuat kita lebih rendah hati. Kita tahu bahwa tanpa pertolongan Allah, kita tidak akan sanggup melewati semua itu. Kita juga menjadi lebih lembut kepada orang lain yang sedang diuji, karena kita tahu bagaimana rasanya berada di posisi itu. Sahabat yang dirahmati Allah, jika hari ini kamu masih berada di tengah ujian dan belum bisa menoleh ke belakang, tidak apa-apa. Hikmah tidak selalu harus dipahami sekarang. Cukup percaya bahwa suatu hari nanti ketika waktunya tiba, Allah akan memperlihatkan mengapa semua ini harus terjadi. Dan saat itu hatimu akan tenang, karena kamu tahu, tidak ada satupun air mata yang jatuh tanpa makna dalam rencana indah Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, setelah kita melewati seluruh pembahasan ini,
Kita sampai pada satu keyakinan yang menenangkan. Tidak ada satupun kesulitan yang hadir tanpa rencana Allah di baliknya. Apapun yang membuat kita menangis, terdiam, atau merasa lelah hari ini, semuanya berada dalam pengaturan Allah yang sangat rinci. Bukan kebetulan, bukan kesalahan, dan bukan tanda bahwa Allah lupa kepada kita. Kita telah belajar bahwa ujian sering datang bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk mendekatkan. Doa yang tertunda bukan penolakan, melainkan proses. Kehilangan bukan akhir, melainkan awal dari pemberian yang lebih baik. Luka bukan hukuman, melainkan cara Allah membentuk hati agar lebih matang, lebih lembut, dan lebih kuat dalam berserah. Semua ini mungkin tidak kita pahami saat menjalaninya, tetapi selalu bermakna dalam pandangan Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, rencana Allah seringkali tersembunyi di balik hal-hal yang paling tidak kita inginkan. Di balik pintu yang tertutup, Allah sedang menjaga. Di balik jalan yang gagal, Allah sedang mengarahkan. Dan di balik kesabaran yang terasa berat, Allah sedang menyiapkan pertolongan yang tepat pada waktunya. Jika hari ini kamu masih belum melihat keindahannya, itu bukan karena rencana Allah belum indah, tetapi karena waktunya belum dibuka. Iman bukan berarti kita selalu kuat. Iman adalah tetap percaya meski lemah, tetap berharap meski lelah, dan tetap berjalan meski tidak tahu kemana arah berikutnya. Allah tidak meminta kita mengerti semuanya sekarang. Allah hanya meminta kita percaya dan berserah, karena Dia melihat jauh ke depan, sementara kita baru melihat hari ini. Sahabat, jika saat ini hidupmu terasa berat, jangan merasa sendirian. Banyak hamba Allah yang kuat imannya justru dibentuk melalui jalan yang sunyi dan menyakitkan. Namun dari jalan itulah lahir ketenangan yang tidak mudah goyah. Ketika kita menyerahkan hasil kepada Allah, hati akan menemukan kedamaian, bukan karena masalah hilang, tetapi karena Allah menjadi sandaran utama. Akhirnya, semoga pembahasan ini menjadi pengingat lembut bahwa rencana Allah selalu lebih indah daripada yang bisa kita bayangkan. Jika hari ini kamu masih diuji, bertahanlah sedikit lagi. Jika hatimu masih lelah, istirahatlah sejenak di hadapan Allah. Dan jika doamu belum terjawab, yakinlah bahwa Allah sedang menyiapkan jawaban terbaik dengan cara yang paling tepat. Terima kasih telah membersamai renungan ini hingga akhir. Jika pembahasan seperti ini terasa menguatkan dan menenangkan hati, semoga kita bisa terus berjalan bersama. Silakan berlangganan agar renungan-renungan berikutnya dapat terus menemani langkah iman kita di saat lapang maupun sempit. Semoga Allah menguatkan hatimu, menenangkan jiwamu, dan menampakkan rencana indahnya pada waktu yang paling tepat. Amin ya Rabbal Alamin.